Di ruang bedah kau hadir dengan tekad menjaga nyawa tanpa merasa lelah. Dengan tangan terampil dan hati yang sabar, setiap detik berarti untuk harapan yang terang. Penuh ketelitian, setiap langkahmu berarti. Dengan doa dan usaha kau berikan yang terbaik. Tanggung jawabmu besar, namun penuh cinta. Perawat kamar bedah, dedikasimu tak pernah henti. Tak tampak di luar, tapi kau berperan besar. Selanjutnya Dalam kita hening akan ruang lanjut bedah, untuk pembicara dengan berikut. Masih ada 2 ketenangan materi. yang nyata. Saya undang Ibu Pastikan Antoneta setiap Paliama proses berjalan untuk lancar naik ke atas dengan panggung. keahlian dan keikhlasan yang tak terkira. Melalui malam dan siang kau tetap Baik, terima kasih Ibu Antoneta. Beliau ini adalah perawat kamar bedah. Udah berpindah-pindah dipakai, di mana yang beres disuruh pindah lagi beresin. Ya, dan sampai saat ini masih di kamar bedah walaupun beliau ini adalah konsultan perawat kamar bedah dan juga konsultan untuk Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi beberapa teman-teman pasti sering ketemu Bu Antoneta. Bu Antoneta akan menyampaikan materi dengan topik Maintaining Operating Room Environment Control the Quality of Air. Ya, termasuk di dalamnya tentunya ada asap karena electrosurgery unit, ya, surgical unit, ya, termasuk salah satunya itu. Tapi secara umum adalah kualitas udara di kamar operasi. Dan akan disampaikan oleh Ibu Antoneta Paliama dan tadi CV-nya sudah disampaikan. Beliau ini termasuk salah satu yang pernah membawakan materi di AORN, ya. Jadi dipersilakan Bu Anto, diberi waktu untuk 20 menit. Makasih. Selamat pagi semuanya, halo. Luar biasa. Pagi ini kita akan sharing tentang bagaimana mengenai yang disebut Maintenance Operating Room Environment Control the Quality of Air. Artinya bagaimana peran kita mengontrol tata udara di kamar bedah. Dan ini yang sering menjadi masalah di kamar bedah dari Indonesia bagian timur sampai ke barat. Semua punya masalah dan saya percaya teman-teman punya masalah di kamar bedah bagaimana mengendalikan tata udara di kamar bedah. Sering panas, kelembaban tinggi, udara pengap dan sebagainya. Mari kita lihat apa penyebabnya. Outline-nya apa? Kita lihat pentingnya air quality, pentingnya kualitas udara di kamar bedah. Yang kedua bagaimana impact-nya yang membuat infeksi daerah operasi. Yang ketiga adalah bagaimana peran daripada sistem ventilasinya. Kemudian bagaimana kita monitoring kualitas udara di kamar bedah. Dan juga bagaimana kualitas udara itu yang menjadi best practice untuk kita dan nursing role maintain quality air in operating room. Peran kita bagaimana memaintain sirkulasi tata udara di kualitas udara di kamar bedah. Kita punya masalah di kamar operasi tentang tata udara. Yang punya masalah tolong angkat tangan. Oke, yang lain luar biasa. Saya bersyukur bahwa tidak ada masalah dengan tata udara di kamar operasi. Baik, kita lanjutkan bahwa jadi ada quote yang saya mau sampaikan.
Pengetahuan saja itu memang hebat, ya. Kompetensi kita memang hebat, tetapi kombinasi keduanya akan mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercayai dan juga meningkatkan kekuatan pesona teman-teman semua di Kamar Bedah. Artinya di dunia ini ketika kita kombinasikan antara knowledge dan kompetensi, itu merupakan kombinasi yang akan membuat angin segar di kamar operasi. Maka kita lihat bahwa ada regulasi tentang apa yang kita kerjakan di Kamar Bedah. Tentang standar pelayanan, ada undang-undangnya, dan juga Permenkes RI nomor 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan di rumah sakit. Kita tahu bahwa kualitas udara di kamar operasi itu sangat penting untuk keselamatan pasien dan juga hasil pembedahan. Dan kualitas udara yang baik itu akan mengurangi infeksi daerah operasi dan juga akan membuat komplikasi lainnya itu menjadi menurun. Dan yang berikutnya, menjaga kebersihan udara di ruang operasi dan mempertahankan kualitas udara tersebut merupakan tugas kita sebagai pengelola fasilitas di rumah sakit. Dan yang berikutnya bahwa sistem ventilasi dan filtrasi yang baik sangat penting di kamar operasi, dan juga kita harus punya strategi pemantauan dan evaluasi parameter kualitas udara secara teratur, di mana teman-teman punya pemantauan suhu, kelembaban, tekanan yang ada di kamar operasi. Yang terakhir, perawat berperan penting dalam menjaga kualitas udara di ruang operasi. Kita lihat bahwa mengenai bagaimana kita menjaga ventilasi itu sudah dari abad ke-19. Dari seorang Florence Nightingale. Dia bilang aturan paling pertama dalam dunia keperawatan. Kita semua tahu sejarah ini. Dan dia juga mengatakan hal yang paling pertama dan terakhir yang harus diperhatikan oleh seorang perawat. Dan hal yang paling esensial bagi seorang pasien yang kalau diabaikan maka seluruh hal itu bisa dilakukan terhadap pasien itu seolah-olah tidak ada maknanya. Dan terakhir disampaikan kepada kita semua oleh Florence Nightingale, jagalah udara yang dihirup oleh pasien semurni mungkin, mendekati udara luar tanpa menyebabkan kedinginan. Sehingga kemarin itu lomba poster bagaimana kita menjaga supaya pasien itu tidak kedinginan. Ya, ini dalam bukunya Florence Nightingale mengenai bukunya Nursing What Is and What Is Not tahun 1860. Kita sekarang sudah 2024. Ya, next kita lihat bahwa ini dia. Kalau yang dulu kita tahu bersama bahwa jendela zaman dulu perawatan, jendela semua ditutup. Pintu ditutup, jadi pengap. Florence Nightingale bilang harus dibuka jendela, harus ada ventilasi. Jadi itu juga menjadi peran kita semua. Next kita lihat bahwa pentingnya kualitas udara di kamar operasi itu karena kontaminan udara dapat menyebabkan komplikasi. Pasti kita setuju. Dan udara yang berkualitas pasti mengurangi risiko infeksi. Dan sistem ventilasi dan penyaringan yang tepat sangat penting untuk menjaga sirkulasi udara di kamar operasi. Dan sistem ventilasi dan filtrasi yang baik akan membantu menghilangkan kontaminan dan patogen dari udara yang teman-teman tidak bisa dilihat dengan mata, kasat mata nggak bisa lihat. Ya, dan yang terakhir menjaga kualitas juga berkontribusi terhadap kenyamanan dan kesejahteraan staf bedah. Ya. Kemudian kita lihat lagi berikutnya bahwa manfaat menjaga kualitas udara di ruang operasi adalah kita mengurangi
infeksi, kemudian kesehatan tim bedah terjaga, lingkungan kerja yang aman, pasti dong tidak panas, tidak kedinginan, kita juga nyaman. Kita fokus, nggak stres kata Por Budi tadi untuk menjalani operasi. Kemudian peralatan medis juga terawat baik, karena alat-alat di kamar operasi itu high tech, maka dia ada punya aturan untuk suhu dan kelembaban tertentu yang harus dijaga. Kemudian kita harus patuh terhadap peraturan itu, dan pencegahan kontaminan di udara kita harus cegah, dan kita minimalkan risiko komplikasi, keselamatan pasien terjaga, dan juga hemat biaya. Kalau suhunya tinggi, kelembabannya tinggi, alatnya rusak, kita nggak efektif efisien. Makanya semangat staf di kamar bedah, bila suhunya terpantau baik, kelembabannya baik, udaranya segar di kamar operasi, tidak membuat kita batuk-batuk dan flu, maka itu yang membuat kita semangat kerja di kamar operasi. Next. Nah, ini standar ya, standar di kamar bedah bahwa kita harus punya temperatur 22 tambah plus minus, artinya bisa 20 sampai maksimal 24. Ini pada saat terjadi tindakan. Tapi bila tidak terjadi tindakan, suhu itu naik sampai 26 derajat Celcius juga nggak apa-apa. Tetapi kelembaban itu tetap 40 sampai 60. Nanti kita lihat kenapa ditentukan 40 sampai 60, bukan 65, 70 atau 30, kita akan lihat apa yang menyebabkan itu. Next, tekanan di ruang positif, artinya di kamar bedah itu tekanannya harus berbeda dengan koridor 2,5 Pascal, sehingga udara dari dalam keluar, bukan udara dari koridor masuk ke dalam OK. Paling sering kita akan lakukan, nanti kita akan lihat apa dampaknya. Kemudian yang berikutnya adalah total pertukaran jumlah udara ventilasi 4 sampai 5 kali per jam, ini udara segar, sedangkan total pertukaran udara di dalam kamar operasi 25 sampai 30 kali per jam. Itu pada saat tindakan, tapi kalau pada saat non tindakan bisa diturunkan 8 sampai 10 supaya motornya enggak putar cepat. Kemudian di atas meja operasi area steril ya, tingkat resiko tinggi ISO 7, ISO 6 di clean room standar, dan meja operasi berada di bawah aliran udara steril yang terdistribusi secara merata melalui HEPA filter. Keempat sudut, dia turun dari atas, turun langsung dia buang ke exhaust. Tapi kalau ada OK-OK sekarang ada 4, dia yang sebelah atas, ada juga yang di sebelah bawah exhaust. Next. Maka kita lihat bahwa sistem tata udara di kamar operasi itu kita punya ada hal-hal yang teman-teman harus perhatikan, yaitu cepat sekali ya, sorry. Ada 4 hal, yaitu kita harus pantau yang disebut temperatur, kelembaban udara, tekanan udara, lalu kelas kebersihan. Kelas kebersihan itu masuk ISO. Kemudian distribusi udara dalam ruangan, kemudian jumlah udara yang dilakukan ventilasi, dan jumlah pertukaran udara total. Persoalan berikutnya adalah, bila kelembaban dan suhu tidak sesuai standar, apa yang harus diperhatikan seorang perawat perioperatif? Kira-kira ada yang bisa jawab apa yang dilakukan? Baik, kita lanjutkan. Maka di sini kita lihat ada sistem tata udara. Ya. Humidity, ventilation, ya, air condition di kamar operasi berdasarkan Permenkes nomor 40 tahun 2002 tentang persyaratan teknis bangunan prasarana peralatan. Kita sudah sama-sama tahu tadi suhu, dan kita lihat bagaimana tata udara di kamar operasi tersebut. Kita lihat, udara masuk nih, outside. Di sini ada yang namanya pre-filter.
Pre-filter itu dia bisa menyaring udara hanya 35%. Kemudian masuk kepada yang di sini ada yang disebut dengan medium filter. Medium filter itu dia hanya menyaring udara sampai 95%. Tapi ketika dia sudah disuplai masuk ke HEPA filter, maka penyaringannya itu menjadi lengkap 99,97%. Jadi 0,3. Jadi kalau ada mikroba yang 0,3 mikro, itu saja yang bisa terlewati oleh HEPA filter. Jadi di sini kita lihat bahwa dia turun ke sini, lalu dibuang ke exhaust, ya. Buang ke exhaust, kemudian dia balik lagi, ini ada chiller di sini, dia naik di sini outside, dan ini sirkulasi tata udara di kamar operasi. Yang teman-teman lihat itu di kamar operasi. Ya. Jadi kita lihat pada saat ruangan tidak digunakan atau standby, maka air change per hour dapat disetting 8 sampai 10 kali per jam agar motor tidak terlalu keras dan didapat efisiensi energi listrik. Jika setting tersebut dapat dilakukan pada kontrol panel OK dengan menggunakan teknologi variable speed drive. Artinya kita nggak usah bikin 25 sampai 30 kali, tapi kalau selesai kegiatan boleh kita turunkan supaya motornya tuh nggak cepat aus dan rusak. Kemudian kita lihat lagi bahwa ini yang kita monitoring. Dan ketika saya kemana-mana ke beberapa provinsi di Indonesia, saya lihat memang sudah ada gambaran-gambaran ini. Semua teman-teman kan sudah punya gambaran ini ya. Ada di dinding ya. Kita lihat nanti anestesi starting jam berapa, temperatur room bagaimana, tekanan di ruang OK berapa, HEPA filternya berfungsi bagaimana, semua sudah ada di sini. Ya, dan pada saat ruang tidak digunakan standby AC dapat disetting tadi saya sudah bilang supaya motor tidak terlalu keras dan didapat efisiensi energi listrik. Ini yang selalu kita kejar sekarang. Bapak Ibu kalau sudah punya MOT pasti ada ini yang terbaru. Ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa itu yang saya mau bilang tadi. Kenapa harus, pasti pertanyaan, kenapa Bu 40 sampai 60? Enggak 70, enggak 80, tapi 40 sampai 60. Kita lihat, apa yang menjadi masalah? Bakteri bisa tumbuh pada kelembaban sekitar 10, 20 sampai 30 kalau bakteri. Tapi kalau virus itu dia akan merendah pada posisi setting 40 sampai 60 kelembaban udara di kamar operasi. Halo? Luar biasa, luar biasa. Jangan kalau jamur itu dia tidak tumbuh pada kelembaban 40 sampai 60 dan respiratory infection, alergi, chemical interaction, ozone production itu semua dia akan lebih rendah pada zona 40 sampai 60. Sehingga kelembaban itu disetting 40 sampai 60 tidak boleh lebih. Next. Maka kita lihat dampak kontrol udara adalah kita lihat ruang operasi harus dilengkapi dengan sistem ventilasi untuk mengkontrol udara dari bakteri, virus dan jamur. Dan kehadiran kontaminan itu akan mengganggu lingkungan yang steril dan asap bedah juga menimbulkan risiko. Kalau kita lakukan pakai tadi Bu Alce bilang pakai yang Bu Dewo kemarin presentasi workshop mengenai smoke evacuation, artinya smoke daripada asap di kamar bedah. Kemudian berkurangnya partikel di udara, menjaga lingkungan bersih dan steril dan tempat kerja yang sehat. Maka akan membuat kerja tim meningkat, produktivitas untuk seluruh tempat di mana kita bekerja. Mari kita lihat bahwa apa sih impact-nya menurut jurnal. Dia katakan begini, ya menurut jurnal dia bilang begini, kalau kita tinggikan air change per hour, maka akan menurunkan kontaminan.
Kemudian bila kita tinggikan juga high rate, maka akan menimbulkan resiko paparan. Jadi kalau pertukaran itu terlalu ini, alat steril kita bisa terkontaminasi atau luka yang sedang menganga terkontaminasi. Jadi dia katakan bahwa harus kita jaga, ini menurut jurnal tahun 2018, maka dia menganjurkan kita bahwa di dalam kamar operasi yang high volume dan juga personal yang banyak di dalam OK, maka harus ditingkatkan air change per hour. Supaya kita akan memonitor kontrol ventilasi dan juga menurunkan angka infeksi. Next, maka ada juga penelitian yang membahas bahwa berdasarkan angka pengukuran pada tabel 51 menunjukkan bahwa di sini kalau standar Kemenkes harusnya 35 CPU per meter kubik. Kita lihat di sini penelitian bahwa sebelum operasi 204, 170, 180. Sesudah operasi turun 24. Karena apa? Kalau pagi, jujur kita di seluruh Indonesia tidak pernah kita membersihkan OK dulu baru lakukan tindakan operasi. Tapi kita langsung pasien datang masuk kamar operasi. Sehingga angka kontaminannya menjadi tinggi. Tapi sesudah kita operasi, langsung kita melakukan pembersihan maka akan turun menjadi 24. Ini betul-betul yang dilakukan penelitian. Jadi mari kita sama-sama punya kepedulian untuk kita menilai tertinggi pada ruas 4 dan setelah ruangan dibersihkan. Jadi rekomendasinya apa? Ruang operasi sebelum digunakan pada pagi hari harus dibersihkan. Karena kita sudah tahu ininya. Next. 2 menit lagi. Ya, maka ada satu juga penelitian dari jurnal, dia mengatakan bahwa kalau banyak personil di kamar operasi, pintu operasi kamar operasi sering buka tutup, maka resiko untuk terjadi infeksi itu tinggi. Karena dia akan mengganggu laminar airflow. Kita lihat bersama bahwa ini yang tadi decrease dari 211 setelah dia adjust turun menjadi 18. Begitu juga partikel density-nya, door opening dari 117 turun menjadi 1,90 partikel, Bapak Ibu semua. Partikel loh, ini yang turun. Jadi mari kita punya tanggung jawab moral, jaga pintu jangan terbuka, jangan juga keluar masuk kamar OK, supaya kita bisa menurunkan angka kuman kontaminan di kamar operasi. Next. Dan kita lihat lagi bahwa apa yang menjadi masalah ketika indoor air quality yang buruk, maka akan membahayakan sistem kekebalan tubuh kita di kamar operasi, antara lain sakit kepala, pusing, gelisah, kualitas kesulitan bernapas, berkeringat, kelelahan, tachycardia, hipertensi, sesak napas, dan kejang. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Dan faktor apa yang membuat itu menjadi terhambat adalah karena tingkat bakteri dan virus yang dikeluarkan selama pernapasan. Bapak Ibu, kenapa harus pakai masker? Supaya kita tidak mengeluarkan kontaminan mikroorganisme ke udara di kamar operasi. Kalau dulu kita belum tahu, nggak apa-apa. Kalau sekarang kita sudah tahu, mari kita bertobat sama-sama. Yang kedua, ada konsentrasi karbon dioksida yang harus dijaga di bawah 1000 bagian per juta ppm. Dan ada konsentrasi polutan dalam ruangan yang seperti karbon monoksida, ozon, total senyawa organik yang mudah menguap yang tidak boleh melebihi 10 mg per meter kubik dan juga 1000 mg per meter kubik. Ini sudah ada aturan ini, CO2, O3 dan total senyawa. Next kita lihat lagi. Apa? Waktu Bu. Baik, kita sebentar lagi selesai. Bahwa di sini kita lihat change per hour merupakan hal yang sangat penting. Kemudian kita lihat lagi bahwa konklusi daripada compression operating room air distribution system using the environmental quality indicator method or dynamic simulate surgical procedure adalah akan menurun ya ketika itu ada pembersihan pada ducting, pembersihan pada filter
HEPA, dan tadi pre-filter dan medium filter. Ini laminar flow, HAIS yang bisa terjadi di kamar bedah. Maka selain virus polutan lain yang mengganggu fasilitas area operasi, kebocoran gas anestesi juga selama prosedur, partikel debu asap dari peralatan medis, aerosol menular yang dilepaskan selama operasi, dan bakteri dari sisi kulit yang dikeluarkan petugas. Oleh sebab itu, kita pastikan kualitas udara terbaik di OR bukan sekedar protokol, tapi untuk keselamatan pasien. Maka dengan demikian kita lihat sistem laminar flow, dia akan mengurangi ya, dari 8,9% menjadi 1,3, dan mikro lebih terendah meskipun kepadatan yang lebih tinggi kita dapatkan untuk efisiensi penyaringan udara dengan HEPA filter. Oke, ini infeksi tadi kita sudah jelaskan, bisa dari instrumen, ruang kamar operasi, tata udara, kulit pasien, dan juga insisi, draping kita, instrumen, dan sebagainya. Kita semua sama-sama sudah paham, dan ini kita lihat, maka ventilasi dan dilusi. Kalau 12, angka kumannya semakin rendah, tapi kalau cuma 1, maka akan lebih tinggi. Oke, dan kita lihat ini medium filter, 13-15. Kemudian kita lihat lagi pengaruh filter, ini untuk air nasokomialnya, dan peran perawat operatif, 1 menit lagi Bu Alce, bahwa pastikan OR dibersihkan dan diinspeksi dengan benar sebelum setiap prosedur, periksa sistem ventilasi apakah berfungsi secara optimal, berkolaborasi dengan tim bedah untuk menjaga lingkungan yang steril, pantau dan menjaga tingkat suhu kelembaban yang sesuai standar, filter diperiksa, dirawat dan diganti secara teratur, terapkan protokol pakaian bedah APD yang sesuai standar, dan kita harus mengatur lalu lintas di kamar operasi. Ini peran kita sebagai perawat kamar bedah. Mari kita pantau parameter kualitas udara secara teratur, pendidikan berkelanjutan kepada staf tentang bagaimana kita harus rawat ini di kamar operasi karena itu lingkungan kita. Dan yang berikutnya adalah mari kita buat jadwal dan protokol pembersihan rutin diikuti ya oleh yang harus diikuti, dan kita harus punya budaya keselamatan pasien, dan perawat harus dilatih untuk cepat tanggap pada setiap masalah yang berhubungan dengan tata udara, dan mari kita buat dokumentasi dan catatan yang akurat. Jadi ini stay studi dampak kualitas. Saya lanjutkan aja bahwa tantangan dan arah masa depan keterbatasan anggaran itu juga yang menjadi, Bu, aku punya hanya AC split, ya udah karena nggak ada anggaran. Kemudian bagaimana penelitian inovasi kalau kita menggunakan yang split dengan yang sentral, mari kita kolaborasi antar profesional. Kemudian kita lihat bahwa sebagai rekomendasi, mari kita lakukan pemantauan pemeliharaan secara atur, evaluasi metrik kualitas udara dan indikator kinerja. Mari kita umpan balik praktek dan protokol yang ada di kamar bedah, sistem ventilasinya, sistem HEPA filternya, dan juga bagaimana kita mempertahankan tingkat suhu dan kelembaban yang sesuai standar, pergantian udara 20-25 SC, dan perlu ada pelatihan pemantauan dan kolaborasi tingkat profesional. Sebagai kesimpulan, mari kita jaga kualitas udara, jaga infeksi, hemat biaya, lingkungan yang nyaman, pemeliharaan yang tepat, fasilitas yang menciptakan lingkungan yang aman, dan perawat punya peran penting dalam menjaga kualitas di ruang operasi dan punya tanggung jawab untuk memonitor. Yang terakhir dibilang begini, ya, sungguh membingungkan bahwa standar kualitas yang ketat diterapkan pada industri manufacturing komputer, sedangkan standar ketat yang sama belum diterapkan untuk lingkungan yang aman dan efektif bagi pasien kamar bedah. Komputer aja aman loh, kita di kamar bedah belum, manusia loh. Nah itu dia ya. Next, maka excellence is never an accident, it's always a result of high intention, secara effort, intelligent execution. Keunggulan tidak pernah terjadi secara kebetulan. Keunggulan selalu merupakan hasil dari niat yang tinggi
dan usaha yang tulus dalam pelaksanaan yang cerdas. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sharing. Terima kasih untuk waktunya. Oke. Penuh pengabdian untuk kesehatan bangsa, kau berjuang tanpa henti. Merawat tanpa juga pengabdian sejati, berperan merawat kamar bedah untuk harapan yang terarah. Kehidupan yang terlalu kecil bagi tugasmu, setiap tindakanmu membawa dampak besar. Merawat kamar bedah penuh pengabdian untuk kesehatan bangsa, kau berjuang tanpa henti.